Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Silakan kalian hadir atau hadiroh. Ahmad Rizik Mubarak ada? Alma Ayasa? Asifa Putri? Azkia Aziza? Sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Diani Martalika? Elsa Aura? Faikul Fahmi? Giska Arliani? Fadia? Hanun? Lista Putri? Mega? Nindi Putri? Novira Tiara? Koyum Husna? Raditya? Randi Aris? Risma? Rizky Akbar? Salma? Salsa? Silna? Siti Khadijah? Syafa? Sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Sakira? Syarifah? Tania? Yuda? Zahra? Ya. Berarti yang tidak hadir hari ini ada berapa orang? Ada 2 orang, Safa dan Azkia. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memeriksa apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, berarti sudah tersedia alat tulis di meja. Coba, ini masih ada yang kosong. Silakan kalian siapkan alat tulisnya, buku paketnya, dan lain-lain yang diperlukan. Dan tolong lihat sekelilingnya, jika masih ada sampah mungkin di bawah atau di kolong meja, tolong buang dulu ke tong sampah. Ya, lihat sekelilingnya. Sudah? Masih ada sampah? Sudah? Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita pembiasaan dulu menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Silahkan dirijennya untuk memimpin. Sok, siapa? Sakira? Ya, silakan. Sampai akhir menutup mata, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa
membesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih kepada Syakira yang telah memimpin penyanyian lagu nasional. Nah, untuk selanjutnya kita mulai ke kegiatan pembelajaran. Materi untuk hari ini yaitu kita akan belajar tentang apa? Perbandingan atau rasio. Jadi perbandingan itu nama lainnya adalah rasio. Ya, jadi kalau ibu nanti bilang rasio itu artinya perbandingan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar 3 hal dalam perbandingan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian perbandingan atau rasio. Yang kedua, memahami cara penulisan perbandingan atau rasio. Dan yang terakhir yaitu menyederhanakan perbandingan atau rasio. Nah, sebelumnya kalian udah pernah dengar kata perbandingan? Dalam hal apa biasanya? Dalam kehidupan sehari-hari ya? Kalau rasio, sudah pernah dengar kata rasio? Sudah. Belum. Jadi lebih lumrah itu dengan kata perbandingan. Nah, untuk hari ini kita alur pembelajarannya akan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 7 orang. Karena kita akan menggunakan model discovery learning. Yang kedua, nanti ibu akan membagi kalian LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Dan selanjutnya akan kalian mengerjakan LKPD dengan cara berdiskusi. Dan setelah berdiskusi, setelah selesai semua, kita presentasi. Jadi nanti perwakilan masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya setelah presentasi akan dites individu. Kalau tadi mah kelompok, kalau ini mah tesnya individu, berarti masing-masing. Dan yang terakhir refleksi. Nah, untuk selanjutnya, untuk perbandingan yang pertama ini apa namanya? Peta. Ada yang tahu? Peta. Nah, di segala sesuatu kalau kita belajar itu harus ada manfaatnya ya. Nah, kira-kira ada nggak sih manfaat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Pasti ada. Nah, ini berkaitan dengan apa? Seperti gambar di sini, berkaitan dengan peta. Ini peta daerah negara apa? Indonesia ya. Kita di daerah apa sekarang? Di daerah Jawa Barat. Nah, Indonesia itu negara yang luas apa negara yang tidak luas? Luas. Seluas Indonesia hanya digambarkan di peta. Ini paling ukurannya berapa? Paling hanya 1 meter ya. Nah, bagaimana cara untuk menyederhanakan Indonesia yang luas ini dalam sebuah peta? Nah, kalian udah belajar tentang peta. Dalam peta ada apa? Ada skala. Ya, skala peta itu menggunakan konsep perbandingan. Nah, misalkan dalam skala peta biasanya tertulis, misalkan ini, satu skala petanya suka ada tulisan tuh di petanya. 1 banding, coba kalian baca. Ini apa? 1 banding 1 juta. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Enggak? Nah, artinya gini, 1 cm pada peta nih. Kalau 1 cm mungkin hanya sebesar ini nih, ya. 1 cm pada peta itu jarak sebenarnya itu 1 juta sentimeter, ya. Ada juga peta yang 1 banding 100.000. 1 banding bisa aja 100 juta. Kalau ini artinya apa ini? 1 cm pada peta, maka jarak sebenarnya adalah 100 juta. Berarti kalau kalian mau membuat peta Indonesia, kalau semakin besar petanya, berarti skalanya semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar. Semakin kecil, kebalikannya.
Kalau petanya semakin kecil, berarti skalanya yang digunakan semakin besar. Paham? Nah, selain pada peta, perbandingan itu bisa digunakan dalam gini. Ibu ilustrasikan. Kali ini di daerah apa? Di sekolah ya? Di MTS 10. Kalian tahu daerah Sindanghayu? Tahu. Nah, kira-kira daerah Sindang, kalau dari kita dari sini mau ke Sindanghayu bisa melalui beberapa rute ya. Misalkan ibu mau rute ke sana tuh. Berarti ke daerah apa ke sana? Padomasan bisa, mau ke Cidadungu bisa ya? Atau ibu mau daerah sana yang ramai aja? Berarti daerah apa? Banjarsari. Nah, itu penggunaan peta yaitu menentukan rute perjalanan terdekat. Nah, kira-kira kalau dari sini ke Sindanghayu kira-kira paling dekat daerah Padomasan apa daerah Banjarsari? Padomasan. Daerah Padomasan itu salah satu kegunaan peta. Ya, salah satu kegunaan perbandingan. Satu lagi, kalian pernah masak? Pernah bikin bolu? Pernah. Bikin bolu utamanya, bahan utamanya apa aja? Tepung, terus telur, gula. Nah, misalkan nih, tepung, telur, dan gula semuanya sama porsinya, ukurannya beda-beda. Itu menggunakan konsep perbandingan. Misalkan nih, kalau bikin satu bolu, kalian butuh misalkan kalau pakai gelas ya, 1 gelas tepung, misalkan gulanya 1,5, misalkan telurnya ada 4 atau ada 3. Itu menggunakan konsep perbandingan nih. Misalkan nih, telur, tepung sama gula. Ini misal ya, tepungnya 1 gelas, gulanya berapa? Misalkan 2, telurnya 3 gitu. Kalau misalkan ibu ganti tepungnya mau 2 biar banyak bikin 2 bolu aja, berarti ininya harus berapa? 4. Harus 4 ya. Ininya harus berapa? Harus 6. Itu juga menggunakan konsep perbandingan. Nah, sekarang tolong kalian perhatikan bagaimana cara membandingkan 2 besaran atau lebih dengan menggunakan rasio atau perbandingan. Ini gambar apa ini? Kelinci. Ada berapa kelincinya? 1. Ini gambar apa? Kucing. Ada berapa kucingnya? 3. Kalau ibu tanya berapa banyak perbandingan antara jumlah kelinci dan kucing? 1:3. 1:3. Kalau ibu balik, berapa banyak perbandingan jumlah antara kucing dan kelinci? 3:1. Bisa ya? Mana yang disebutkan terlebih dahulu? Nah, berarti cara menulisnya gini, 1:3 kalau kelinci dulu. Kalau kucing dulu berarti 3:1. Satuan untuk kelinci apa? Misalkan 1 titik-titik kelinci, 1 apa? Ekor. 1 ekor. Kalau kucing 3 ekor. Berarti sama nggak satuannya? Sama. Jadi perbandingan itu harus sama satuannya. Misalkan yang ini apa? Ada berapa? 6. Ini apa? Jeruk. Ada berapa? 3. Maka kalau ibu tanya perbandingan banyak apel dan jeruk, 6:3. 6:3. Kalau perbandingan banyak jeruk dan apel, 3:6. Kalau apel satuannya buah. Kalau jeruk satuannya Buah. sama nggak satuannya? Sama. Nah, maka gini. Berarti kalau 6:3, kalau apelnya hanya ada 2, jeruknya ada berapa? Ada 1. Kalau apelnya ada 12, jeruknya ada berapa? 6. Ada 6. Kalau apelnya ada 18, jeruknya ada berapa? 9. Nah, kalian mulai paham konsep perbandingan. Ini apa? Orang Anak. kecil. Ada berapa? 4. Ini apa? Burung. Ada berapa? 4. Nah, kira-kira kalau ini yang pertama itu satuannya apa? Orang. Orang ya, 4 orang anak.
Kalau burung satuannya Hewan. ekor ya. Ekor. Nah, kira-kira orang dengan ekor sama nggak? Beda. Bisa nggak anak dengan burung dibandingkan? Tidak. Jadi syarat perbandingan harus apa? Sama. Sama apanya? Sama satuannya. Ya. Nah, sekarang kita jadi cara menuliskan perbandingan ada dua ya. Kalau tadi menggunakan titik dua, misalkan gini, 1:3, atau tanda pembagi 1:3. Bukan 1/3 kalau dalam perbandingan 1:3. Nah, sekarang kita ice breaking dulu supaya kalian tidak jenuh. Tolong perhatikan, ini kan namanya satu baris ya, satu baris ke belakang, berjajar ke belakang, dan pegang pundak temannya masing-masing ke belakang. Sok. Ayo Juda. Udah? Nah, udah? Ke kiri ke kanannya agak susah ya. Nanti kalau perhatikan, tolong lakukan apa yang ibu katakan tapi sebaliknya. Kalau ibu bilang maju berarti artinya kalau ibu bilang mundur artinya ibu bilang kiri artinya ibu bilang kanan artinya dengerin, karena ini sempit, kanan dan kirinya sedikit aja ya. Dia takut jatuh ya. Ibu akan perhatikan dari 4 barisan ini mana yang paling konsentrasi ya. Kalau ibu bilang konsentrasi, nah konsentrasi dimulai ya. Ibu akan perhatikan, tolong yang laki-laki berkonsentrasi ya. Dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Maju. Maju. Kiri. Kanan. Maju. 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 Mundur. Kanan. Maju. Mundur. 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 Udah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu lihat semuanya konsentrasi. Mungkin yang kurang ini yang laki-laki ya. Nah, untuk sekarang minggu pertemuan sebelumnya udah ibu bagi kelompok ya. Nah, sekarang sesuai yang tadi, nanti ibu akan bagi kelompok. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan LKPD di sini. Dan ada alat bantunya, yaitu medianya berupa ini apa namanya? Kacang hijau. Kacang hijau. Ini ya bentuk aslinya. Ini namanya Kacang merah. kacang tanah. Ini bentuk aslinya. Ini namanya kacang merah. Ya, ini kacang merah. Satu lagi ini kacang kedelai. Nah, nanti di setiap kelompok akan ibu kasih dengan jumlah yang sama, tapi ininya berbeda-beda ya. Jadi satu kelompok akan dikasih LKPD dan medianya berupa kacang. Sekarang kalian berkelompok dulu sesuai dengan kelompok yang ibu berikan minggu kemarin. Pembagian kelompok dimulai sekarang. Sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sesuai yang tadi ibu jelaskan di awal pembelajaran, kita akan berdiskusi. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok akan mendapatkan ini dan media berupa kacang-kacangan. Ada berapa jenis kacang? 4. Nah, nanti kalian bandingkan kacang-kacangan ini sesuai dengan petunjuk. Di petunjuknya yang dibandingkan itu kacang apa dengan kacang apa. Sesuaikan ya dengan petunjuk yang ada di lembar kerja ini. Dan
Nanti kalian ada yang 2 besaran, ada yang hanya membandingkan mungkin kacang hijau dengan kacang tanah. Ada juga yang 3, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai misalkan ya. Sekarang tolong ambil satu-satu ke belakangin ini. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ke belakangin. Di belakang kelompok 2 ada kelompok 5. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Satu lagi kelompok 4. Tolong ke belakang. Sok. Di depannya ada lampiran. Sebelum lampiran itu tolong kalian baca terlebih dahulu lampirannya, materi tentang perbandingan. Sok baca dulu yang halaman paling depan. Silakan bareng-bareng bacanya. Ayo Rizik, kelompok laki-laki silakan. Buku paketnya dibuka, buku paketnya. Itu ada materinya menyesuaikan dengan buku yang ada di buku paket. Ayo Rizik. Cara menghitung perbandingan itu mudah. Jadi, ini dilakukan yang terdiri yang membuat permasalahan dari masalah sederhana yang ditemukan dari model permasalahan yang sudah dibuat untuk menjadi perbandingannya. Setelah membaca yang di depan, kalian buka LKPD-nya. Lembar kerja yang ada materi perbandingan. Silakan kalian tulis dulu nama kelompoknya dan anggota kelompoknya serta kelas. Silakan tulis dulu. Barangkali nanti kalau ditulis di akhir lupa. Nama kelompoknya terserah kalian. Boleh menggunakan istilah matematika ataupun kata yang kalian sukai. Materi kelas 9. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Dari LKPD dan media yang Ibu berikan, apakah ada yang tidak dipahami? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ini ada dari kelompok Zahra. Kenapa Zahra? Bu, apakah perbandingan di LKPD harus disederhanakan? Ya, perbandingannya itu harus disederhanakan ya. Tadi kayak gini nih. Misal, kalau kalian dapatnya perbandingannya 10:5, ini bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Jadi berapa? 2:1. Tapi kalau misal dapatnya udah 3:5, ini bisa disederhanakan tidak? Tidak. Jadi kalau yang masih bisa disederhanakan, tolong sederhanakan. Kalau yang tidak bisa, tidak usah. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Kelompok ini gimana? Ibu, ini ada yang potong dihitung nggak? Nah, kalau yang potong kita anggap satu aja ya, jadi tetap dihitung. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham. Dari kelompok 5, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham. Sekarang silakan kalian isi perbandingannya masing-masing. Ibu akan bimbing masing-masing kelompok. Kacang panjang. Tahap pertama tuh Yang potong itu tadi. Ini kacang. kacang merah. Kacang So, merah 11. ya, berarti pertama harus menuliskan terlebih dahulu apa? Jumlah Jumlah setiap kacang merah
kacang ya. Silakan tuliskan pada tabel. Apa kacang apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai berapa? Berarti kehitung ya, Bu? Coba lihat kacang merah. Mana kacang merah? Ini, Bu. Bisa dihitung lagi? Kayaknya ada yang salah. Coba. 15. Barangkali kalian kurang teliti menghitungnya. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18 ya, Bu? Nah, benar itu mah. Kayak yang ini doang ya. Yang kurang tepat yang ini aja. Berapa? 16 ya. Coba kelompok ini. Sudah? Yang mana? Iya, satu. Coba lihat, Ibu pengen lihat dulu yang ininya. Yang dibuka. Nah, itu udah ada. Ya. Sok. Jadi jangan langsung ke perbandingan, tapi tuliskan dulu pada tabel yang ini. Untuk kelompok ini sudah dituliskan. Coba Ibu lihat di sini ada. Ya betul. Lihat kelompok belakang. Pun teneng. Lihat. Nah, coba kacang kedelainya coba hitung lagi. Ada yang salah. Ini sama ini sama ini. Coba hitung lagi. Kurang tepat jumlahnya. Kacang merah coba hitung lagi, Rizky. Tujuh belas berarti apa ya? Ada yang kemarin ada yang salah ya? Ini harusnya ini tuh kemarin lupa satu lagi harusnya. Ini berapa? Kehurunan ya perbandingan. Nah ini juga lupa satu lagi nih, yang merahnya nih. Kacang Ya. tadi berapa? Coba yang ini. Kacang tanah 12. Kacang merah 12. Kacang merah tadi Berapa? Bukan. 16. Berapa? Udah? 12 banding. Penuh kemarin kacang-kacang. Banding 2. Maksudnya apa? Iya. Yang penuh gede. Sok itu tulis. Berarti seberapa? 6 banding 8. Oh, lihat, kok beda-beda sih? Coba lihat. 15, 18, 12. Ini teh apa sih? Kan kayak gini 12 banding 16. Ke paling terkecil. Gimana? Langsung ke paling terkecil atau dari Yang besar. ya. Kalau bisa paling sederhana. Paling sederhana. Kalau belum sederhana, Bisa diperkecil. diperkecil lagi. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi. Ya. Ya. Kira yang paling gede. Iya. Gimana? Bisa disederhanakan. Bisa. Coba yang mana? Yang ini. 15 dengan 18. Kira-kira angka berapa yang bisa membagi 15 dan 18? 3 ya, sok. 15 bagi 3. Iya, 5 tulis di sini. Terus 18 bagi 3. Berapa? 6 gitu. Oh gitu. Oke. Kalau masih bisa disederhanakan, pokoknya harus yang paling sederhana. Coba kelompok ini sudah disederhanakan. Nih, ini apa? Sesuaikan dengan kacang hijau dan kedelai. Hijaunya berapa? 15. Kedelainya 16. Berarti dengan tanda titik 2 berarti 15. Sok tulis 15 banding 16. Ya. Ini dengan tanda pembagi. Kalau tanda pembagi berarti bentuknya pecahan. Ya. Dikat dulu.
Kelompok ini sudah sampai mana? Sampai sini. Biji kacang merah ada, berarti ini yang 3 ya? Ya. Yang 3 besaran. Sampai sini dulu ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah, berarti udah paham? Ya. Silakan kalian lanjutkan. Ini sudah sampai mana? Udah. Berarti sekarang yang 3 besaran ya? Oh, masih yang ini ya, penyederhanaannya. Sok, ya ini. Ya gitu, bisa kan ya? Coba yang ini. Sudah sampai mana? Oh, belum disederhanakan? Berarti kalian isi dulu semuanya baru disederhanakan. Ya, silakan. Ya. Gimana? Coba lihat. Nah, lihat yang pertama dulu mana? Oh, ini belum disederhanakan ya? Yang ini. Ini benar nih, 12 dibagi 2 ya? 6. Ini juga dibagi 2. Nah, 6/8 itu belum sederhana. Masih bisa dibagi lagi. Kira-kira dibagi lagi berapa? Dibagi 2. Berarti ini berapa? 3. Ini 4. Kalian tulisnya yang paling sederhana aja di sini. Berarti 3 banding 4. Nah, terus yang ini tinggal dibalik kan? Yang ini juga lihat kalau ini udah betul. Jadi kalau masih bisa dibagi, tolong bagi lagi sampai tidak bisa dibagi. Itu namanya paling sederhana. Nah, ini mah dengan tanda pembagi. Kalau yang 3 sampai sini aja, yang ini nggak usah. Ya. Ada 3. Ya sama, harus masalah. Gimana? Ini kan 3. Iya. Kacang merah, kacang kedelai, sama kacang tanah. Terus kalau yang ini berarti Nah, gimana? kalau nggak mungkin kan jadi pembaginya ada 3 di Iya. sini. Jadi khusus yang besarannya ada 3, kalian tanda titik 2 aja. Yang ini nggak usah diisi. Oh, Ya. kasih Bu. Ya. Rizky, Yuda, tolong. Ibu, kalau ini berarti misalkan ya kan yang ini kan masih bisa kecil. Itu masih bisa. Ya. Ini berarti dapat Dibagi berapa? 2. Ah. Ini semuanya bisa bagi 2. So, tulis dulu pembagiannya dapat berapa? Kalau yang ini berarti hasil ini gitu. So, coba yang ini dibagi 2 berapa? 16 dibagi 2 berapa? 8, ya. Terus yang ini Ini bagi 2. 6. Terus kan yang ini Nah. nggak bisa dibagi lagi kalau dibagi 2. Kalau ini nggak bisa hanya ini dengan ini kan? Ini nggak bisa, berarti jangan. Tidak sebenarnya. Jadi kalau disederhanakan itu harus semuanya bisa dibagi. Kalau salah satunya tidak bisa, berarti jangan disederhanakan. Berarti udah. Ini ditulisnya Nah, gimana, Bu? ini kan tanda pembagi, nggak mungkin kan jadi 4 banding 3 banding berapa. Jadi cukup yang 3 besaran sampai sini aja. Yang ini tidak usah diisi. Paham? Ya. Lama sederhanainnya gimana? So, pertama 15 banding 18 nih. Tolong perhatikan. Siap. 15 bisa dibagi dengan angka berapa dengan 18? Dibaginya dengan angka yang sama. Bagi berapa? Bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa kan? Bisa. Bagi 3. Bisa. So, 15 bagi 3 berapa? 5. 5. So, tulis 5 di sini. 5 banding 18 bagi 3 berapa? 6. Kalau tanda pembagi 5 kayak gini nulisnya, kayak gitu. Jadi dibagi dengan angka yang sama gitu. Paham? Gimana? Itu udah betul 5/6. Ini 6/5, iya gitu. Oke.
Kalau ini yang 3 gimana? Kalau ini udah semua. Ya. Satu lagi Bu. Nah, yang 3 berarti pembaginya harus untuk 3 ini. Harus bisa dibagi ini dengan ini. Ininya dibuat. Oh, kalau yang untuk 3, ini dengan ini nggak usah diisi. Hanya ini dengan ini aja. Di sebelah sini kolom ini aja. Ya. Oh. Lihat. Samakah rasio antara perbandingan banyak biji kacang hijau dan biji kacang kedelai? Coba. Hijau dengan kedelai tadi yang udah kalian isi berapa? 15. Yang sederhananya aja. Berapa? 5 banding 6. Sok tulis. 5:6. Sama nggak dengan perbandingan kacang kedelai dengan kacang hijau? Kacang kedelai dengan hijau. Sok tulis berapa? 6 banding 5. Nah, itu maksudnya yang ditanyakan 5:6 sama nggak dengan 6:5? Sama nggak? Sama atau tidak? Tidak, berarti beda jawabannya gitu. Betul. Betul. Udah benar. Kalau yang ini gimana? Yang bawahnya, samakah rasio perbandingan apa? Rasionya tadi yang udah kalian isi berapa? Yang ini. Nah, yang sederhananya aja. Sok tulis di sini biar kalian paham maksudnya. Sama nggak ini dengan perbandingan banyak biji kacang kedelai dan kacang hijau? Kedelai dan hijau mana? Nah, ini ya, tulis coba. Tuh, nih lihat. Antara 5:6 dengan 6:5 sama nggak? Sama? Beda ya? Ini mah 5:6. Berarti ini mah kalau ada 5 kacang hijau, berarti ada 6 kacang kedelai. Kalau ini dibalik, 6 kacang hijau, 5 kacang kedelai. Berarti sama atau beda? Beda. Berarti berdasarkan apa yang membedakannya? Banyak Jumlahnya, karena ini perbedaannya yaitu terletak pada penyebutannya yang pertama. Nah, berarti jawabannya sama atau beda? Beda, iya beda. Samakah? Berarti tidak sama. Kalau misalnya ini kan ya, Iya. kan pembaginya misalnya nggak bisa salah satunya. Oh, harus bisa semuanya. Bagi berapa? 16, 18, 12. Berapa? Iya, bagi 2. Jadi kalau 3 besaran itu atau 4 besaran atau 5 besaran harus dibagi semuanya. Nggak bisa, misalkan salah satunya nggak bisa, berarti jangan pakai angka itu. Jadi berapa? Ya. Sok satu lagi. 5. Oh, udah. Nah, sekarang tinggal nomor 3 dan 4. Coba. Gimana Bu ini? Makan nasi antara satu ini dari biji kacang hijau dan banyak biji kacang kedelai Coba. Banyak biji kacang hijau kalian tuliskan dulu. Hijau dengan kedelai rasionya tadi berapa yang sederhananya? Coba dibuka sebelumnya. Perbandingan kacang hijau dan kedelai. Di lembar sebelumnya. kacang hijau Bu. Iya, hijau dan Kedelai. ah. 5/6. Sok tulis 5:6. Penyebutannya yang berbeda 5 itu udah benar alasannya. Sok sekarang mah tuliskan rasio atau perbandingan dengan bahasa kalian sendiri. Kira-kira perbandingan itu seperti apa ya? Sok. Nggak akan Ibu salahkan dengan bahasa kalian sendiri aja. Udah, ini udah. Ini mah Bu. Diisi lagi. Kira-kira perbandingan itu apa yang kalian pahami aja dengan bahasa kalian sendiri. Sok berdiskusi. Kira-kira yang bisa dipahami kata sederhananya, kalimat sederhananya gimana? Perbandingan adalah
Udah, ini udah semua? Coba lihat. Jadi Pak. Udah gitu, udah. Alma, bahasanya yang baik Alma. Ini udah selesai? Ya. Nomor 3 dan 4-nya udah? Ya. Mana? Belum. Oh, Sama rasa antara rasa perbandingan tidak bernilai dan rasa perbandingan bernilai dan bernilai. sok, ini dulu perhatikan katanya ini. Samakan Hijau dengan kedelai, tulis perbandingannya yang tadi udah ditulis. yang sudah disederhanakan. Yang udah paling sederhana. Coba tulis di sini. Kacang hijau. Hah? Hijau dengan kedelai. Kacang kedelai. Nih, banyak biji kacang hijau dan biji kacang kedelai. Coba berapa? Kacang kedelai. 5. Nah, 5 banding Banding 6. Tulis 5 banding 6. Satu lagi. Kacang kedelai dan biji kacang hijau. Berapa? 6 Banding 5. Sama enggak nih? Lihat. Kalau 5 banding 6 dengan 6 banding 5 sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Sama. 5 banding 6. 6 banding 5. Sama. Dengerin kata-kata ibu, perhatikan. 5 banding 6. 6 banding 5. Sama beda? Beda. Beda. Itu alasannya karena beda penyebutan di awal. Gitu. Sok, silakan Faik tulis di LKPD-nya. Tidak sama karena apa tadi? Karena beda. Beda penyebutan. Siapa sih? Biasa bu fans. Nah bu, terus yang ini tuliskan pengertian rasio atau perbandingan dengan bahasa So, kalian. kira-kira dengan bahasa 5 orang ini disatukan, perbandingan adalah apa? Coba bisa buka materinya di lampiran yang pertama. Tadi Ada. Bisa kalian robah yang ada di lampiran dengan bahasa yang lebih kalian pahami. Ini udah? Coba lihat. Nah ini Ibu Nah, ini nih. Coba kacang hijau dan kacang kedelai. Hijau dengan kedelai. Yang paling sederhana yang disebutinnya berapa? 5 banding 6. Dengar ya, 5 banding 6. Sekarang kedelai dan hijau 6 banding 5. 5 banding 6. Ini mah hijaunya ada 5, kedelainya ada 6. Kalau ini hijaunya yang ada 6, kedelainya ada 5. Sama enggak? Beda kan? Iya. Karena apa? Kira-kira karena apa? Karena berbalik. Berbalik boleh. Bahasa kalian aja sendiri. Yang penting kalian paham. Apa? Ada yang sama, ada yang enggak? Kata-katanya. Karena apa yang dibalikan? So, Kayak gini bijinya enggak sih? Karena hanya membalikkan. tapi ini bukan sama ya, berarti tidak sama karena penyebutan di awalnya berbeda gitu. Yalah, udah? Udah. Ini udah? Dengan bahasa kalian sendiri udah? Kelompok ini sudah?
Tinggal yang mana? Oh, dengan bahasa sendiri ya. Berarti kelompok ini sudah, kelompok 1 udah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 nomor berapa yang lagi ditulis? Nomor 5. Nomor 5, nomor 4 mungkin. Kelompok ini sudah? Berarti tinggal 2 kelompok lagi. Udah. Safik, dikat dulu. Pengerjaan LKPD-nya sudah selesai semua? Sudah, siap untuk presentasi? Sekarang kalian diskusikan dulu siapa yang akan mewakili kelompok kalian untuk presentasi. 1 orang saja, silakan diskusikan siapa kira-kiranya. Kalau sudah ada perwakilannya langsung maju ke depan. Nanti kita samakan apakah jawabannya sama atau berbeda. Tok, silakan perwakilannya maju ke depan yang sudah siap. Bareng-bareng semuanya. Tok ke depan. Salma, di Zahra, tolong di sini dari kelompok 1 ya. Zahra, Salsa, Salma, Faik, sebelah Salma dan terakhir Novira. Yang lainnya tolong perhatikan. Yang keras ya. Tadi di mana? Nanti tolong ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, hitunglah berapa banyak biji kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan jagung. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Jadi kacang hijau ada 15 biji, kacang kedelai 18 biji, kacang tanah 12 biji, dan kacang merah 16 biji. Soal nomor 2, carilah rasio atau perbandingan dari pernyataan berikut. Tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Perbandingan banyak biji kacang hijau dan banyak biji kacang kedelai adalah 15:18. Disederhanakan menjadi 5:6. Perbandingan banyak biji kacang kedelai dan banyak biji kacang hijau adalah 18:15. Disederhanakan menjadi 6:5. Sudah? Nah, sebelum ke kelompok 2, Ibu akan samakan terlebih dahulu ya. Lihat di kelompoknya masing-masing hasilnya. Nah, yang pertama, yang tadi telah disebutkan oleh Zahra, apakah jumlah kacang hijau, kedelai, tanah, dan merahnya sama semua atau ada yang berbeda? Sama. Yang pertama, rasio perbandingan banyak biji kacang hijau dan biji kacang kedelai. Tadi kata Zahra 5:6. Kelompok yang lain? Sama. Nah, kira-kira dapat 5:6 itu dibagi dengan angka berapa? 3. Dibagi dengan 3. Yang kedua, yaitu banyak biji kacang kedelai dan kacang hijau. Tadi kata Zahra 6:5. Sama atau tidak? Sama. Dibagi berapa? 3. Nah, berarti kan ini kata-katanya hanya hijau dan kedelai, yang satu lagi kedelai dan hijau. Berarti hanya dibalik. Angkanya mah tetap itu, tapi dibalik. Silakan Salsa lanjutkan. Saya Salsa, perwakilan dari kelompok 2.
Rasio atau perbandingan banyak biji kacang tanah dan banyak biji kacang merah adalah 12:16. Disederhanakan menjadi 3:4. Rasio atau perbandingan banyak biji kacang merah dan banyak biji kacang tanah adalah 16:12. Disederhanakan menjadi 4:3. Terima kasih. Nah, kita akan bahas presentasi dari Salsa. Rasio perbandingan banyak biji kacang tanah dan biji kacang merah tadi berapa, Salsa? Sederhananya 3:4. Yang lainnya sama. Itu bisa jadi 3:4 dibagi berapa? Bagi 4. Dibagi 4. Sekarang rasio perbandingan banyak biji kacang merah dan banyak biji kacang tanah tadi berapa, Salsa? 4:3. Yang lainnya apakah sama? Sama. Dibagi berapa? 4. Dibagi 4. Jadi angkanya sama tapi hanya penyebutannya yang dibalik. Selanjutnya Faik dulu berarti ya? Iya. Tuker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, rasio atau perbandingan banyak biji kacang merah, kacang kedelai, dan kacang tanah 16:18:12 disederhanakan menjadi 8:9:6. Rasio perbandingan banyak biji kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai 15:12:18 disederhanakan menjadi 5:4:6. Sudah? Dah. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu. Perbandingan banyak biji kacang merah, kacang kedelai, dan kacang tanah tadi berapa? Yang disebutkan oleh Faik, sederhananya berapa, Faik? 8:9:6. Berarti itu dapat 8:9:6 dibagi dengan angka berapa? 2. Dibagi dengan angka 2. Yang lainnya sama atau ada yang beda? Sama. Nah, selanjutnya, perbandingan banyak biji kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Berapa tadi? 5:4:6. 5:4:6. Yang lainnya sama atau tidak? Sama. Nah, itu dibagi berapa? 2. Dibagi 2 juga. Terakhir, selanjutnya ke kelompok 3, Salma. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Wahida dari kelompok 3. Nomor 3, samakah rasio perbandingan banyak biji kacang hijau dan banyak biji kacang kedelai dengan rasio perbandingan banyak biji kacang kedelai dan banyak biji kacang hijau. Mengapa? Hasil dari rasio atau perbandingan banyak biji kacang hijau adalah 5:6 dan hasil dari banyak biji kacang kedelai dengan rasio perbandingan banyak biji kacang kedelai dan banyak biji kacang hijau yaitu 6:5. Hasil dari kedua perbandingan tersebut tidak sama karena penyebutan di awalnya berbeda. Ya. Kalau yang lainnya apakah sama atau tidak antara 5:6 dengan 6:5? Sama. Sama atau tidak? Tidak sama. Stok yang lainnya tolong perhatikan dulu. Nih, Ibu akan jelaskan nih. 5:6 dengan 6:5. Tolong perhatikan. 5:6. 6:5. Sama atau tidak? Tidak. Nih, misalkan nih, kalau yang ini kacang hijau dulu. Ada 5 kacang hijau dan ada 6 kacang kedelai. Kalau yang ini 6 kacang kedelai dan 5 kacang hijau. Berarti sama atau tidak? Tidak. Tidak Tidak sama. sama karena penyebutan di awalnya juga sudah Beda. Dan sekarang yang terakhir silakan Novira dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Novira, perwakilan dari kelompok 4. Tuliskan pengertian rasio atau perbandingan dengan bahasa kalian sendiri. Menurut kelompok kami, rasio atau perbandingan dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dapat menunjukkan perbandingan sederhana dua nilai atau lebih dari besaran yang memiliki satuan yang sama atau sejenis. Terima kasih. Ya. Coba kalau Ibu minta dari kelompok Salma, perbandingan dengan bahasa sendiri jawabannya seperti apa?
Menurut kelompok kami, rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dan memiliki satuan yang sama atau sejenis. Kalau dari kelompok salsa, Menurut kelompok kami, perbandingan dengan bahasa sendiri yaitu membandingkan dua nilai atau lebih dari besaran yang memiliki satuan yang sama atau sejenis. kalau dari kelompok Zahra, Menurut kelompok kami, perbandingan adalah membandingkan sesuatu dengan satuan yang sama atau sejenis. ya. Dan terakhir dari kelompok Faik. Kalau menurut kelompok kami, rasio atau perbandingan ada pada dasarnya sama. Udah seperti itu. Nah, meskipun kan kata ibu dengan bahasa sendiri ya. Intinya meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi tetap tujuannya sama, yaitu tentang perbandingan. Terima kasih dari setiap perwakilan kelompok, kita beri tepuk tangan. Silakan kalian duduk kembali. Setelah kalian berdiskusi, kita simpulkan ya apa yang telah kalian pelajari dan dipresentasikan. Kesimpulannya itu sama seperti menjawab tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama tadi apa? Mendefinisikan perbandingan. Nah, tadi dari bahasa kalian sendiri intinya itu perbandingan itu apa? Sebuah cara yang dapat menunjukkan perbandingan sederhana Dua nilai atau lebih dari besaran yang memiliki satuan yang sama atau sejenis. ya. Intinya tadi bahasa kalian intinya ke sini, jadi membandingkan bisa dua besaran atau lebih dengan satuannya yang sejenis. Jadi kalau ekor dengan ekor, kalau satuannya buah dengan buah, kilogram dengan kilogram. Boleh nggak orang satuannya dengan buah? Tidak. Jadi syarat perbandingan satuannya harus sama. Tujuan pembelajaran yang kedua tadi menuliskan cara perbandingan. Ada berapa cara menuliskan perbandingan? Dua. Cara pertama dengan Titik dua. cara kedua dengan Membagi. jadi ada dua, titik dua dan pembagi. Yang ketiga yaitu cara menyederhanakan perbandingan dengan mencari FPB lalu membaginya dengan FPB tersebut. Nah, kesimpulannya paham? Paham. Supaya tidak jenuh, sekarang ice breaking lagi. Tolong perhatikan instruksi dari ibu. Ini ada yang dua, ada yang genap, ada yang ganjil ya. Kalau yang genap berpasangan dua-dua. Kalau yang ganjil, Aris sama siapa ini? Aris sama Radit, yang itu bertiga. Ini Salsa sama Koyum, ini bertiga. Zahra sama Sipa, ini bertiga. Kali ini berdua ya. Nah, tolong yang tadi udah ibu sebutkan, siapkan satu pulpen di depannya. Masing-masing yang udah ibu sebutkan. Sudah? Nah, satu aja, satu pasang, satu pulpen. Udah? Nah, sekarang ibu akan mencoba melatih konsentrasi kalian. Perhatikan instruksi dari ibu, dengerin. Kalau ibu bilang kata siku, kalian pegangnya seperti apa? Nah, ini siku gini. Mending sambil berdiri aja ya, biar nanti ini sambil berdiri. Kalau siku seperti apa? Ini. Kalau sakit? Perut. Kalau sikat? Diambil. Nah, sikat bukan menyikat temannya ya, tapi sikat pulpen yang ada di depan kalian. Sok. Siapa yang jangan terlalu jauh, nanti susah. Nah, kita akan ulangi sampai 3 kali percobaan. Sok. Bisa dimulai? Siapa yang paling konsentrasi? Jaraknya harus sama ya, jangan terlalu jauh. Dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siku. 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 Sakit? Sakit? Sakit gimana?
Siku. Sakit. Sakit. Siku. Siku. Sakit. Sikat. Nah, berarti yang bisa itu yang konsentrasi. Nih, dengerin. Sekarang percobaan kedua. Dengerin, tadi Ibu refleksi dulu ya. Nih, jangan tangannya tolong di sini, jangan udah kayak gini ya. Zahra, tolong tangannya jangan kayak gini dulu. Jangan kayak gini, tolong berdirinya tegap ya. Percobaan kedua, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Siku. Sakit. 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 Siku. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sikat. Siapa? Siapa sekarang? Sekarang percobaan terakhir ketiga. Silakan kalian letakkan kembali pulpennya di depan. Ya, yang belum dapat pulpennya berarti belum beruntung dan konsentrasi. Percobaan terakhir, Rizik, ayo Rizik. Ayo Rizik. Bisa dimulai? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siku. Sikat. Silakan kalian duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu tanya, apakah dari ketiga percobaan ada yang dapat 3 sekaligus? Siapa aja? Fiona, terus Novira. Masa tangannya dua-duanya ini mah? Ya. Nah, setelah kalian mempelajari LKPD dan sudah dipresentasikan, sekarang waktunya untuk mengumpulkan LKPD yang telah kalian isi. Sok, silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Tok ke depan, kumpulkan semua LKPD-nya. Ya. Satu kelompok lagi. Nah, sekarang Ibu akan tes pemahaman kalian tentang perbandingan atau rasio yang telah kalian pelajari tadi. Oleh karena itu, karena sekarang itu tes individu, kalian boleh duduk sesuai tempat duduk asal ya. Jadi berdua-berdua. So, sekarang silakan bereskan tempat duduknya terlebih dahulu. Sudah siap untuk tes individu? Sudah. Di sini ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Hanya 3 soal, diberi waktunya 10-15 menit ya. Tolong ke belakang. Ke belakang. Tolong ke belakang. Tolong ke belakangin.
Sok. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nih, di sana ada tabel berupa aktivitas liburan selama hari Sabtu dan Minggu. Aktivitasnya ada berapa? Ada 6. Ada tidur. Tidur berapa jam? Jam. Makan 2,5 jam. Rekreasi 8 jam. Menonton TV, bermain, mengerjakan PR, jam. Apakah aktivitas kalian sesuai? Tidak. Nah, sekarang silakan kerjakan 3 soal tersebut. Dan diminta dalam bentuk yang paling sederhana ya. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, tolong sederhanakan terlebih dahulu. Ayo kerjakan Rizik. Nanti setelah waktunya selesai dikumpulkan bukunya. Buku catatan yang telah kalian isi kerjakan. Ayo, mana bukunya? Sudah. Jadi ibu pengen tahu dari tadi belajar itu siapa yang paham dan siapa yang tidak. Apa? Di mana? Mungkin kalian pakai satu cara aja ya, cara satu penulisan aja ya. Boleh titik 2, boleh bagi satu aja. Bisa. Disederhanakan. Paling sederhana jawabannya. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Bisa coba kira-kira berapa? Langsung ibu periksa hasilnya. Apa? Iya. Oh, Tania udah? Boleh ke depan, Tania. Berarti yang pertama Tania ya.
Silakan duduk dulu. Kaik, udah? Sok kumpulin. Di sini nih. Enggak, so ini ada ini. Iya, harusnya di sana. Sok kumpulin. Udah dinilai. Nanti. Ini punya siapa ini? Aris. Oh, siapa namanya? Sarifa. Enggak apa-apa, sini aja. Nanti. Ya, abis itu satu menit ya. Bunga boleh butuh. Musik artis. Abi sabar aja. Oh, enggak apa-apa, Kak. Di sini aja. Sabar aja ya. Iya. Gede deh. Iya. Mana sih? Nah, udah.
Tolong perhatikan, bisa kalian lihat, udah Ibu periksa ya? Ada yang betulnya hanya 1, ada yang 2, dan ada yang betul semua. Kita bahas masing-masing. Yang pertama, rasio waktu mengerjakan rekreasi dan mengerjakan PR. Rekreasi berapa jam? Berapa jam? 8. PR berapa? 2 jam. Berarti 8 dibanding 2. Dibagi berapa FTB-nya? 2. Hasilnya berapa? 4 banding 1. Nomor 2, menonton TV 6 banding 8. Bagi berapa? 2. Jadi berapa? 3. Terakhir, makan 2,5 banding 5. Nah, rata-rata ini yang salah ya. Lihat, 2,5 2,5 dengan 5 2,5 itu kan 2 ini setengahnya dari 5. Berarti ini dibagi 2,5. 2,5 dibagi 2,5 1. 5 bagi 2,5 2. Jadi jawabannya 1 banding 2 ya. Sudah paham? Nah, untuk kegiatan hari ini telah selesai, namun sebelumnya Ibu akan kasih pertanyaan refleksi terhadap pembelajaran kali ini. Kalian hanya menjawab iya atau tidak. Yang pertama, apakah kalian bersyukur atas kesempatan yang diberikan sehingga dapat mengetahui kegunaan matematika? Jadi apa, kalian harus bersyukur? Iya atau tidak? Yang kedua, apakah kalian bersyukur atas kesempatan berlatih, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas? Ya. Untuk selanjutnya, Rizik, apakah optimis dalam memperbaiki pemahaman saya terhadap hal-hal yang belum saya pahami sepenuhnya? Optimis akan bisa memperbaikinya? Ya. Kayak tadi, mungkin ada yang tidak betul semua, bisa memperbaikinya? Bisa. Untuk selanjutnya, saya akan bekerja keras mempelajari materi selanjutnya. Ya, tidak hanya dalam matematika. Dan saya telah berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Dalam diskusi, apakah berperan aktif? Ya. Ada yang hanya diam saja? Ada ya. Yang tahu diri kalian masing-masing. Dan yang terakhir, saya akan berperan lebih banyak selama belajar matematika dalam kelompok. Iya atau tidak? Ya. Kalau dalam sebuah emoji nomor 1, 2, 3, atau 4 yang kalian pilih untuk pembelajaran hari ini. Kan ini belum dikasih. Ini nomor berapa kalian? 4. Enggak apa-apa, menurut kalian pribadi masing-masing. 1, 2, 3, 4. 4. Nomor berapa? 1, 4. Ini laki-laki? 4. Nah, sekarang telah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Karena setiap materi, setiap hal yang kalian dapatkan itu pasti ada manfaatnya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh beristirahat.